lu, merdeka lu. Orang di video. Bapak Ibu, ini bagian dari Copy Project. Jadi project kami terkait dengan komunitas pendidik inovatif. Pada siang hari ini ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, yaitu bagaimana menjadikan sekolah itu menyenangkan tanpa hukuman. Nah, pertanyaannya, bisakah terwujud? Jadi ada pertanyaan yang cukup besar, bisakah kita mewujudkan sekolah ini yang menyenangkan tanpa hukuman? Nah, kita mulai dulu sebuah miskonsepsi atau konsepsi yang salah tentang bagaimana posisi guru di dalam pendidikan. Ada sebuah pendapat dari William Glasser dalam teori kontrol yang juga kemudian dinamakan sebagai choice theory, di mana guru itu sering berilusi bisa mengontrol siswanya. Jadi seolah-olah siswa itu adalah sesuatu yang kamu harus ngikut saya. Saya ini yang benar. Guru selalu merasa benar, nggak pernah guru merasa salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi seolah-olah apa yang kita sampaikan kepada siswa yang kita anggap positif, itu efektif bagi siswa dan bermanfaat bagi siswa. Yang selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ini dapat menguatkan karakter. Nah, ini konsepsi juga termasuk konsepsi yang salah, Bapak Ibu. Jadi seringkali kita mengkritik siswa, seringkali kita mengkritik orang lain, dan membuatnya merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat? Kamu tahu tidak bahwa kalau terlambat, nah, jadi termasuk juga bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Memaksa pada siapa? Memaksa kepada siswa-siswa kita. Ini yang menjadi hal yang cukup 4 hal yang ada di dalam kehidupan kita dan kita sering lakukan itu sebagai guru. Ini adalah konsepsi-konsepsi yang salah, Bapak Ibu. Bahkan Stephen R. Covey, Principal Center Leadership, dalam bukunya Principal Center Leadership, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi sebelum saya mengajak teman-teman sekalian berbicara terlebih jauh bagaimana merubah sekolah, kita pahami dulu. Kita coba buka dulu, karena takutnya seperti ini, takutnya nanti setelah kita paham tentang teori-teori ini kita ada penolakan, pasti ada penolakan dari diri kita. Kita akan menganggap bahwa diri kita ini benar. Apa yang kita lakukan adalah untuk mendisiplinkan siswa, apa yang kita lakukan adalah untuk ini, dan seolah-olah tadi kembali kan itu bukan hal yang salah. Nah, sorry. Nah, tadi terkait Stephen R. Covey, Principal Center, ada stimulus dan teori kontrol. Nah, kita bisa lihat bagaimana dalam teori kontrol terdapat realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon, kita seolah menyamakan nih. Semua siswa sama kebutuhannya. Kebutuhan siswa datang ke sekolah adalah belajar. Bapak Ibu, ada penelitian yang menarik bagaimana
pendidikan di Indonesia itu menyenangkan hanya pada tarapan TK sampai dengan sekolah dasar. Saat masuk ke SMP, jenjang SMP dan SMA, 80% siswa itu merasa sekolahnya tidak lagi menyenangkan, kecuali hari pertama atau minggu-minggu pertama sekolah. Ini kan menjadi pertanyaan yang besar, kenapa seperti itu? Kenapa SD bisa lebih menyenangkan dibandingkan SMP dan SMA? Atau kenapa SMP lebih menyenangkan dibandingkan SMA? Karena sebenarnya kebutuhan mereka saat ke sekolah itu beda-beda. Nggak ada yang sama, dari satu siswa ke siswa yang lain itu berbeda. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita nggak bisa melihat, oh gambaran sekolah itu harus sama. Gambaran saya harus jadi A, jadi E itu harus sama. Nah termasuk juga semua perilaku ada tujuannya. Yang bisa mengontrol diri itu hanya Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Kan itu kenapa saat kita memberikan hukuman kepada siswa, seringkali siswa tidak menerimanya dan akhirnya melakukan perbuatan yang sama lagi. Jadi kejadian tetap berulang. Karena apa? Karena ada hukuman. Karena kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Perlu ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, serta model berpikir win-win, bukan menang kalah. Ini harus kita tanamkan dulu. Bahwa membuat sekolah yang menyenangkan adalah saat siswa berpikir win-win, ada menang dan menang. Jadi apple to apple. Kita beri apple untuk dapat apple gitu loh. Jangan apple dia kita kasih pisang. Kita maunya menang, siswanya kalah. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sedikit mengubah pandangan kita tentang pendidikan. Motivasinya apa? Motivasinya adalah supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia untuk dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita menggunakan helm misalkan, menggunakan helm ke jalan raya tujuannya apa? Oh, kita ingin supaya tidak dihukum. Yang kedua adalah bisa memotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang paling penting. Jadi menjadikan siswa bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seringkali kita menjadikan siswa bukan menghargai diri sendiri, tetapi siswa merasa terpaksa untuk menghargai diri kita, diri orang lain, diri gurunya. Maka dari itu ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi ini membantu siswa ini menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Karena dalam restitusi, diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Kalau kata William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia, nah ini agak saya tebali, akan mengevaluasi orang lain. Nah, ini sering kita lihat di sekolah-sekolah kita. Ternyata masih banyak orang-orang yang belum bahagia. Karena masih banyak orang-orang yang lebih nyaman mengevaluasi orang lain dibandingkan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak adanya motivasi intrinsik. Melainkan yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Atau motivasi dari luar. Berupa hukuman, berupa hardikan, berupa penghargaan dalam tanda kutip bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif gitu. Nah, salah satu cara untuk menjadikan sekolah itu menyenangkan adalah bagaimana kita merubah aturan menjadi sebuah keyakinan. Dengan merubah kalimat negatif menjadi positif, mengajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan, serta meninjau ulang keyakinan yang sudah dibuat. Seringkali gini, siswa bahkan nggak tahu nih aturan sekolah itu apa.
tetapi siswa tetap diminta untuk mengikuti aturan-aturan sekolah. Mulai yang dari yang kecil sampai yang besar. Dan aturan-aturan sekolah kan biasanya berisi kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti siswa wajib datang dan seterusnya. Jadi gantilah dengan kalimat-kalimat positif. Karena pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini ada tabel 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, bagaimana identitas gagal perilaku, posisi penghukum. Saat guru berposisi sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya siswa akan memberontak, pendendam. Siswa menyalahkan orang lain dan tidak pernah ada solusi dari eh, kelakuan yang dia buat. Gitu. Jadi itulah di dalam judul saya mencoba membuat kegiatan di mana menjadikan sekolah menyenangkan tanpa hukuman. Bukan berarti siswa kemudian salah, tidak mendapatkan respon, tetapi respon yang diinginkan adalah bukan berupa hukuman. Jadi guru memposisikan diri bukan sebagai penghukum, termasuk juga bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, dan seterusnya. Hasilnya apa nanti? Siswanya menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya gitu. Jadi menyangkal termasuk berbohong. Nah, ada perilaku kontrol positif seperti sebagai teman atau pemantau. Akan tetapi dalam perilaku kontrol positif sebagai teman ternyata juga menimbulkan hal yang negatif. Hasilnya apa? Ada ketergantungan. Jadi kalau si guru A tidak menangani atau si guru B tidak ada, ya dia akan berperilaku yang negatif gitu. Termasuk juga sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kalau guru sebagai pemantau, maka siswanya akan menyesuaikan bila ada yang mengawasi. Kalau nggak ada yang ngawasi, ya sudah. Gitu. Nah, yang paling benar adalah bagaimana memotivasi siswa secara intrinsik atau dari dalam, yaitu di mana guru sebagai manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang diyakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya kamulah yang bisa memperbaikinya, sehingga apa? Menguatkan watak atau karakter peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah, sebagai guru, ini juga bukan hanya pada siswa, ini juga kepada teman-teman yang lain gitu, kepada teman-teman sejawat juga bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita di sekolah. Jadi posisi-posisi kontrol ini bukan hanya berlaku pada guru dan siswa. Karena well-being atau rasa senang, rasa bahagia itu akan muncul dari semua peserta yang ada di sekolah, semua warga sekolah. Jadi bukan hanya siswa. Nah, untuk mendapatkan posisi kontrol yang baik, maka akan ada 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dan teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, seringkali kalau siswa salah, kita harus langsung bilang, kamu, contoh siswa terlambat aja, kamu terlambat berapa menit? Dari mana kamu? Kamu nggak tidur ya? Kamu seperti ini ya? Kamu seperti ini. Kita udah menjudge dulu apa yang dia lakukan sebelumnya. Padahal kita nggak tahu dia punya punya
eh, punya kelalaian itu kenapa gitu. Tapi di sini berdasarkan teori kontrol, kita harus melaksanakan 3 step ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Contoh, kalau siswa kita terlambat atau melakukan kesalahan, ya kita stabilkan dulu identitasnya. Mungkin, oh hari ini kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Jadi dia merasa equal gitu dengan teman-temannya. Sama. Jadi tidak merasa, oh karena saya terlambat berarti saya lebih rendah dong dibandingkan yang lain. Kalau karena saya terlambat, orang-orang yang tidak terlambat itu lebih hebat daripada saya. Ya nggak gitu. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah terlambat. Kamu terlambat kenapa? Tuh. Nah, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimatnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita validasi tindakannya. Yang terakhir adalah membuat keyakinan, menanyakan keyakinan. Sehingga siswa saat dia terlambat, dia tidak akan mengulanginya lagi karena apa? Dia punya keyakinan bahwa besok dia tidak akan terlambat karena apa? Nah, ini yang penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Atau tidak hanya terlambat lah, atau kejadian-kejadian lain yang banyak ada di sekolah. Nah, mengapa ini penting? Karena dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu kita harus open mind lah, kita eh, harus benar-benar terbuka bahwa ternyata disiplin yang kita inginkan apakah benar sesuai dengan disiplin yang diinginkan oleh banyak orang. Yang kita inginkan kan sebenarnya adalah siswa kita atau teman-teman kita, kalau kita sebagai pimpinan, berarti teman-teman kita itu benar-benar memiliki disiplin dari di dalam dirinya sendiri kan, bukan dari luar luar dirinya kan gitu. Dia hanya takut kalau kita ada atau dia hanya hanya menghargai menghargai kita, tapi sebenarnya bukan di dalam dirinya. Dan inilah yang terjadi. Yang terjadi di sekolah kita adalah bagaimana budaya kita membuat disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau motivasi internal, bukan eksternal. Mungkin selama ini kita di sekolah kita lupa bahwa yang kita lakukan itu kebanyakan adalah disiplin yang eksternal. Kita memberikan motivasi misalkan supaya keinginan kita agar siswa itu termotivasi semakin memperbaiki dirinya. Kadang-kadang kita memberikan hukuman. Tetapi itu semua adalah motivasi eksternal. Yang diinginkan adalah motivasi internal. Apalagi generasi-generasi kita sekarang, generasi-generasi bukan generasi yang punya tingkat kenyamanan seperti generasi sebelumnya. Generasi-generasi pelajar-pelajar kita sekarang sering dikatakan generasi yang manja. Nah, untuk mengatasi anak manja, nggak bisa kita kerasin. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan motivasi internalnya dari dalam dirinya. Caranya bagaimana? Kembali ke 3 hal tadi dalam restitusi tadi. Ada penstabilan identitas, validasi tindakan salah, termasuk terakhir menanyakan keyakinan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini yang penting, teman-teman. Jadi, bagaimana kemudian disiplin, kalau muncul dari diri sendiri, dia akan tergali potensinya. Dan
kita sudah menuju kurikulum yang baru kan, kurikulum merdeka. Ada sesuai yang diinginkan utama dari kurikulum merdeka adalah siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Siswa bisa berkembang sesuai dengan tujuannya masing-masing. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah peningkatan disiplin diri. Nah, ternyata singkat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mari silahkan. Yang pasti intinya dari judul yang saya sampaikan adalah agar kita bisa menjadikan sekolah-sekolah kita lebih menyenangkan dari sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita hindari yang namanya posisi kita sebagai penghukum. Kita kembali ke posisi kita sebagai guru, guru sebagai manajer. Karena penting saat guru sebagai manajer, guru tidak lagi memberikan hukuman-hukuman, melainkan memberikan penguatan-penguatan terhadap tingkat kesadaran intrinsik dari masing-masing peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah diseminasi kegiatan saya. Terima kasih Bu Siti Masruroh. Bagaimana jika setelah langkah restitusi, pelanggaran atau permasalahan tetap berulang? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini menarik, Bu. Ini saya praktikkan sebenarnya pada tahun 2023. Ada siswa, ini saya bercerita ya. Ada siswa saya di kelas yang sedikit ada permasalahan dalam keluarganya, sehingga dia untuk sekolah, dia em, apa ya, sebagai narik ojek itu apa? Gojek lah bahasanya, untuk mendapatkan uang untuk sekolah. Jadi dia merasa dia tidak mau, lalu akhirnya apa? Dia sering tidur dalam kelas. Karena sudah ada langkah segitiga restitusi ini, saya coba. Besoknya apa? Besoknya dia tetap sama, datang dan masih tertidur dalam kelas. Maka yang penting adalah, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Ini penting. Saat keyakinan kelas itu muncul, ada, dan itu disepakati oleh kita bersama di dalam kelas, maka siswa tersebut tetap tidur mungkin di dalam kelas, tapi dia tahu dia harus ngapain. Ya mungkin ini hanya akan disampaikan enak tuh karena yang diajar siswanya SMA. Lalu yang SD bagaimana? Malah sebenarnya lebih enak yang SD, Bapak Ibu. Yang anak-anak SD itu lebih gampang mengolahnya daripada anak-anak SMA. Siswa saya ini mungkin karena dia kelelahan ya, tapi dia membiasakan dan dia mencoba dengan adanya keyakinan kelas itu, dia mencoba mengurangi tingkat tidur dia di dalam kelas. Dan ini tidak hanya pada pelajaran saya, tapi pada pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Nah, itu kita tanyakan kenapa. Akhirnya dia bercerita malah kalau segitiga restitusi kan biasanya jawabannya pendek-pendek. Ini tidak, dia menjawab panjang, dia bercerita banyak hal. Dia terbuka terhadap kita. Dan secara pribadi kita tidak memberikan solusi apa-apa. Kita hanya mengarahkan bagaimana siswa ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Bapak Ibu, karena patut kita ketahui bahwa hukuman memang bukan solusi dari sebuah permasalahan. Nah, ternyata dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat itu, siswa ini berubah. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dia selalu mengingatkan saya kalau saya bertemu dengan dia. Yang diingatkan apa? Bapak masih ingat saya kan, yang sering tidur di kelas? Nah, itu malah menjadi guyonan. Jadi,
pastikan keyakinan kelas dulu ada, baru kemudian langkah segitiga restitusi dijalankan. Jadi step by step-nya adalah buat kontrol Bapak Ibu sebagai guru, sebagai apa, sebagai manajer, buat keyakinan kelas, aturan-aturan itu, ubah aturan-aturan dengan kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Lalu yang ketiga, laksanakan segitiga restitusi. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya masih negatif, laksanakan lagi. Mungkin dia masih belum terbuka di yang pertama. Sampaikan lagi. Karena dia sudah tahu keyakinannya apa, maka dia akan semakin termotivasi. Keyakinannya adalah keyakinan diri sendiri, bukan keyakinan orang lain gitu. Keyakinan yang bukan disebabkan oleh kita sebagai gurunya, tetapi keyakinan yang dia punya sendiri sebagai seorang siswa. Tuh, Ibu. Terima kasih yang baru hadir. Kita selesai tadi pembahasan tentang bagaimana membuat sekolah menyenangkan tanpa hukuman. Nah, tanpa hukuman di sini bukan berarti siswa tidak mendapat, saya kembali ya, bukan berarti siswa tidak mendapatkan, bukan tidak mendapatkan, apa, benar-benar tidak hukuman di sini adalah keyakinan diri dia agar dia merubah dirinya sendiri. Jadi hukuman bukan lagi sebagai. Terima kasih Pak Budiarto. Pertanyaannya menarik ya, bagaimana sekolah menangani situasi di mana siswa melanggar aturan tanpa menggunakan hukuman. Nah, tadi sebenarnya ada di dalam presentasi. Nah, ini Pak. Pertama adalah kita rubah aturan menjadi keyakinan. Bagaimana aturan kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Karena berbeda dengan aturan, keyakinan ini akhirnya menjadikan motivasi diri sendiri. Murid dilarang berlari-lari di selasar. Jadi kita rubah menjadi keyakinan bahwa murid kalau berlari di selasar akan apa? Jadi ada perbedaan antara apa uh, aturan dengan keyakinan. Jadi yang pertama harus dirubah adalah menjadikan aturan itu menjadi sebuah keyakinan dan menjadikan aturan itu di mana aturan-aturan itu siswa atau murid kita itu bisa menanyakan kenapa harus ada aturan ini. Atau siswa juga, orang tua termasuk siswa juga bisa urun rembuk terhadap aturan yang ada. Jangan sekolah menutup diri tentang aturan yang ini sudah berlaku udah lama, harusnya seperti ini. Bahkan undang-undang aja bisa dirubah saat sudah tidak sesuai dengan kondisi zamannya. Masa aturan sekolah tetap sama sedangkan kondisi zamannya berbeda? Tuh. Tapi di sini bukan tentang aturannya, tetapi tentang keyakinan. Jadikan aturan-aturan itu tuh keyakinan. Tuh, Pak Budiarto. Memang berat karena tidak bisa kita lakukan sendiri. Tidak bisa, oh saya kan hanya guru, jadi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Memang berat, tapi ada hal yang kita harus bersama-sama nih, bersama-sama membuka diri bahwa aturan yang dibuat apakah masih sesuai dengan jiwa zamannya. Kalau aturan tidak sesuai dengan jiwa zamannya, bagaimana aturan ini menjadi sebuah keyakinan dari sekolah kita bahwa ini bukan hanya aturan tetapi sebuah keyakinan. Ya sama dengan eh, aturan-aturan agama saat menjadi sebuah keyakinan tanpa melihat melihat kitabnya atau tanpa melihat aturannya kita udah laksanakan ajaran-ajaran agama tersebut. Nah, sama seperti itu. Yang kita inginkan sebenarnya juga seperti itu.
tanpa harus melihat lagi aturan-aturan sekolah, siswa sudah paham bahwa saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena itu menjadi sebuah keyakinan. Strategi yang efektif untuk mempertahankan disiplin di kelas tanpa menggunakan hukuman, jelas tadi menjadikan aturan, disiplin itu sebagai sebuah keyakinan. Tuh. Kalau sudah ada keyakinan, ya sama seperti sesuatu yang kita yakinin, tanpa kita lihat lagi aturannya apa, kita udah yakin bahwa kalau saya melakukan ini berarti itu benar. Ya udah kita pasti lakukan. Makanya saya tadi sampaikan, anak SD sebenarnya itu lebih mudah merubahnya dibandingkan SMP atau SMA. Karena SMP atau SMA sudah terkontaminasi nih. Dan terkontaminasi dengan hal-hal yang lebih banyak dibandingkan anak-anak SD. Tuh. Jadi menjadikan keyakinan aturan-aturan seperti mengapa keyakinan kelas atau mengapa keyakinan sekolah, mengapa tidak peraturan sekolah saja? Kan banyak pertanyaan seperti itu ya. Mengapa ada keyakinan sekolah? Kenapa? Kan kita sudah punya aturan, kenapa harus jadi keyakinan? Ya supaya tanpa melihat aturan tersebut, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, nih. Jadi sering gini, ada anak melanggar aturan sekolah, kemudian dihukum. Kemudian anak, wah saya nggak tahu Bu ada aturan itu. Nah ini kan menjadi sesuatu yang menarik ya. Tapi kalau ada anak melanggar aturan sekolah, di mana aturan sudah menjadi keyakinan, dan keyakinan itu jelas akan dilaksanakan oleh siswa sebagai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bukan kemudian dia ada aturan baru dipatuhi, tetapi dia tahu bahwa ada aturan itu sebagai keyakinan dia, sebagai keyakinan dia menjalani posisi sebagai peserta didik di tempat itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan menjalankan aturan-aturan itu dengan senang, dengan bahagia. Tidak dengan keterpaksaan. Tuh Bapak Ibu. Jadi menjadikan sekolah tanpa hukuman bukan menjadikan tidak ada aturan, bukan. Tetapi menjadikan sekolah tanpa hukuman adalah bagaimana sekolah menjadikan aturan sebagai keyakinan yang akan dilaksanakan oleh siswa dengan rasa senang. Nah, kembali lagi terkait pertanyaan dari Ibu Siti terkait hukuman fisik. Ini kan kembali ke apa motivasi intrinsik siswanya. Di bagian terakhir kan di dalam sebuah segitiga restitusi di bagian akhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini memastikan seperti ini, Bu. Kalau kita memberikan hukuman, kemudian kita memberikan hukuman fisik kepada siswa, maka kita tidak akan menjadikan siswa itu equal atau setara dengan siswa lainnya. Tujuan kita setelah adanya segitiga restitusi ini adalah mengembalikan dia di komunitasnya, mengembalikan dia di dalam kolaborasi teman-teman. Jadi tidak memunculkan siswa nakal, siswa tidak nakal, tidak memunculkan kelompok siswa sering terlambat dengan kelompok siswa tidak sering terlambat, tetapi menggabungkannya ke dalam satu kelompok siswa sekolah kita gitu. Nah, perlu ditanyakan lagi kepada diri kita, apakah dengan memberikan hukuman kepada siswa, siswa ini benar-benar akan masuk kembali ke dalam grupnya atau dia akan muncul grup siswa yang terhukum. Berarti yang harus dilakukan bukan memberikan hukuman fisik, melainkan memastikan dia mau apa nih. Kamu pengen jadi orang seperti apa sih? Kalau kamu pengen jadi orang seperti itu, apa sih langkah-langkah, kiat-kiat yang bisa kamu lakukan? Nah, kalau gitu, misalkan nih terlambat. Kalau gitu, apakah terlambat termasuk bagian dari kiat itu? Lalu bagaimana kamu merubahnya? Nah, hal ini akan menjadikan siswa merasa, oh berarti saya tahu saya salah, tapi saya tetap diberlakukan setara dengan teman-teman yang nggak salah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya sadar bahwa saya ini punya langkah besar
ke depan yang harus saya laksanakan. Inilah yang kemudian menjadikan sekolah kita akan menjadi sekolah di mana siswa akan datang dengan posisi senang. Tuh. Termasuk kalau kita di kelas ya mulailah untuk membiasakan siswa punya kesepakatan, punya sesuatu yang disepakati, keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya saat kita masuk, keyakinan kelas itu menjadi sebuah dasar apa sih yang harus dilaksanakan siswa kalau dia melakukan perbuatan yang salah. Jadi kita tidak ingin menjadikan siswa itu terus melakukan perbuatan yang salah, tetapi kita ingin agar peserta didik kita itu sadar bahwa dia salah dan dia tahu harus ngapain kalau dia salah, tanpa harus ada kita. Itu Bu Siti. Jadi kalau ada lagi gini, kemarin diskusi semalam dengan seorang teman, Mas, kalau kemudian siswanya banyak nih yang melakukan pelanggaran, lalu bagaimana akan diberikan satu persatu atau hanya satu orang saja? Nah, ini kan kalau pelanggaran itu berkelompok, apakah satu persatu atau hanya langsung aja kelompok itu? Nah, maka saya sih gambarannya akan menyelesaikan satu persatu. Karena yang diinginkan di sini adalah motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri sendiri, bukan dia melihat temennya. Kalau kita selesaikan bersama-sama, semuanya dikumpulkan, siapa yang salah? Akhirnya akan muncul ada rasa saling menyalahkan di situ. Iya, Bu. Iya. Kalau rombongan yang ditanganin rombongan itu akan muncul saling menyalahkan nih. Si A nyalain, yang sedangkan yang kita inginkan kan kita tidak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah kan. Kita nggak mau tahu dulu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi yang ingin kita tahu kenapa muncul seperti itu. Dan nanti motivasinya apa untuk memperbaikinya. Jadi kalaupun kita kumpulkan semuanya, kita biarkan mereka bicara satu persatu dulu. Kita biarkan teman-teman kita, teman-teman siswa-siswa kita bicara satu persatu, baru setelah itu kita cari motivasi intrinsiknya dari masing-masing peserta didik itu. Iya, bukan bukan keyakinan kelasnya yang diganti, Pak, tetapi pelayanannya yang disesuaikan. Bagaimana merubah pandangan warga sekolah termasuk guru, Bang? Iya, Bapak Ibu, saya belajar ini sejak tahun 2021. Saya belajar ini sejak tahun 2021. Tapi apakah saya bisa merubah sekolah saya agar sesuai dengan ini? Belum. Belum. Kenapa? Karena tidak bisa merubah sesuatu itu secara instan. Perlu keyakinan juga di kalangan Bapak Ibu gurunya bahwa hukuman bukan satu-satunya atau hukuman bukan jalan untuk merubah siswa. Tetapi yang dilakukan bukan merubah semua guru, tetapi memberikan praktik-praktik baik apa yang sudah saya lakukan. Dalam sebuah diskusi dengan seorang guru yang berkata bahwa oh si A ini anaknya seperti ini nih. Loh, lalu apa yang diibu lakukan? Apa yang sudah? Wah, nah disitulah sih kita coba coba berbagi dengan teman-teman di sekolah tentang bagaimana menjadikan siswa memiliki disiplin secara internal, bukan secara eksternal. Nunggu dimarahin guru baru dia disiplin. Tetapi secara internalnya dia dan menjadikan aturan-aturan kelas dan aturan-aturan sekolah menjadi bagian dari keyakinan dia. Nah, dengan itu insya Allah akan menurunkan tingkat siswa yang oh nih siswa kurang ini nih, kurang
kurang memperhatikan, ini siswa nakal itu kita hilangkan. Kenapa? Ya karena kita nggak ingin muncul blok-blok siswa nakal, siswa dan ini di sini. Yang kita inginkan blok siswa SMA, blok siswa sesuai dengan sekolahnya atau kelasnya. Jadi merubah pandangan warga sekolah termasuk guru bahwasanya hukuman ini kurang tepat, ya kita lakukan dari diri sendiri dulu. Buat perubahan di diri kita sendiri sambil terus jangan jangan berhenti untuk terus menyampaikannya kepada teman-teman yang lain. Tuh. Kalau kita ada salah, contoh kalau kita ada salah, mulailah dengan meminta maaf. Ya kalau dimaafkan ya sudah, kalau nggak dimaafkan ya yang penting kita udah minta maaf dengan tulus. Nah, contoh-contoh hal-hal tersebut yang seringkali kita lupakan. Jadi hal kecil, bukan hanya kepada guru ya, kepada siswa, sesama siswa. Kalau guru salah, ya guru minta maaf. Jangan guru salah, siswa salah disuruh minta maaf, guru salah ya udah gitu, anggap biasa. Nah, ini hal yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Merubah ini tidak bisa tek hari ini tahu besok harus berubah, nggak bisa. Hari ini tahu, besok dipraktikkan dan biarkan waktu yang akan menentukan kapan semuanya akan berubah. Tapi intinya jangan lelah untuk merubah sesuatu. Jangan lelah untuk berubah. Apa yang kita tahu sekarang, ya kita buat untuk merubah sekolah kita dulu. Kelas kita lalu. Kalau di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah, malah lebih enak. Kenapa? Karena kepala sekolah itu punya power. Punya power. Kepala sekolah itu punya power. Beda dengan teman kami yang guru tidak punya power. Yang bisa guru lakukan adalah berbagi praktik baik dan itu nanti diikuti oleh teman-teman lainnya. Tetapi kepala sekolah punya power. Kepala sekolah punya punya kekuatan untuk merubahnya dengan lebih cepat. Tapi pastikan saat kepala sekolah punya kekuatan untuk merubahnya dengan lebih cepat, bukan berarti kepala sekolah berubah menjadi seorang penghukum yang tidak bisa akan dihukum, diberikan sanksi, tapi tetap aja kepala sekolah posisinya tetap memposisikan diri sebagai manajer. Kepala sekolah bisa merubah segala sesuatunya lebih cepat, tapi jangan merubah posisinya sebagai posisi yang lain. Tetap ke posisi manajer, bukan sebagai penghukum. Yang kita inginkan adalah guru-guru kita ini punya keyakinan intrinsik, keyakinan dari dalam hatinya bagaimana untuk berubah. Itu yang penting. Bapak Ibu berbagi cerita lagi. Ada di sebuah sekolah di mana saya pernah, di mana gurunya seorang teman saya, dia pernah sampaikan, dia punya seorang murid, seorang siswa. Siswanya ini adalah siswa yang cerdas. Cerdas. Siswa ini seringkali memprotes banyak hal, termasuk aturan-aturan sekolah. Nah, siswa ini sering masuk BK karena protes-protesnya. Nah, ini kan menarik. Siswa memprotes aturan sekolah dan sering masuk BK. Terus saya tanya, siswa ini apakah ada yang dia langgar? Ya, kadang ada, kadang tidak. Dia melanggar sesuatu yang dianggap tidak tidak sesuai dengan jiwa zamannya, tidak sesuai dengan masanya. Nah, contoh di sekolah di sekolahnya siswa wajib bersepatu hitam misalkan. Wajib bersepatu hitam. Nah, tetapi pada masa sekarang ada juga sepatu hitam dengan sol putih dan sebagainya. Nah, itu sempat di sekolah menjadi polemik. Kenapa? Karena tidak boleh ada warna lain selain warna hitam. Nah, dia memberikan pandangan-pandangan secara baik tentang posisi itu. Dan selama ini siswa ini berjuang sendirian. Berjuang sendirian. Jadi tidak ada guru yang berani karena apa? Karena guru merasa sungkan dengan aturan sekolah yang sudah ada, tapi juga tidak ada teman-temannya yang berani belain dia. Lalu bagaimana nasibnya siswa ini? Nah, setelah dialog dengan teman-teman saya tadi, saya sampaikan,
Ya coba laksanakan restitusi. Laksanakan restitusi, bagaimana melaksanakannya. Setelah itu kalau memang dia punya keyakinan intrinsik dan kemudian ibu nih ya, ibu juga memiliki keyakinan bahwa siswa ini sebenarnya melakukan hal yang benar, ya dukung. Buat motivasinya bukan hanya secara diri sendiri, tetapi dari luar diri juga melalui dukungan dari ibu. Bahwa saya kan guru baru Pak, dan sekarang kembali kepada ibu. Ibu hanya ingin melihat siswa tersebut kemudian dalam tanda kutip tunduk dengan aturan tanpa ada perubahan yang bisa disesuaikan dengan keinginan dia, atau siswa itu bisa menjadikan perubahan yang walaupun tidak signifikan bisa menjadikan aturan sebagai keyakinan bersama, dan itu bisa dipatuhi oleh banyak orang. Alhamdulillah kalau dengar-dengar sekarang aturan itu juga sudah mulai sedikit longgar, jadi tidak harus hitam, termasuk sepatu ya, contoh sepatu tidak harus hitam pekat. Lalu ada juga bahwa ada toleransi keterlambatan yang diberlakukan di sekolahnya. Nah, ini hasil dari eh, apa restitusi yang sudah dilakukan dari siswa. Nah, kebetulan ini terjadi pada saat saya sebagai pengajar praktik di angkatan di eh, Kota Palangkaraya gitu. Nih, jadi pengalaman-pengalaman. Apakah sekolah yang menyenangkan tanpa hukuman dapat mencapai hasil pembelajaran yang sama atau lebih baik daripada pendekatan tradisional yang menggunakan hukuman? Jelas, Pak. Hukuman adalah sesuatu yang membuat orang merasa bersalah. Hukuman akhirnya menjadikan ada kelompok-kelompok anak yang dihukum dan kelompok-kelompok anak yang tidak dihukum. Kelompok anak yang dihukum belum tentu diterima kolaborasi bersama kelompok anak-anak yang tidak dihukum. Akhirnya, dengan tidak adanya kolaborasi, belajar jadi sendiri-sendiri. Nah, yang penting dalam pembelajaran bukan belajar sendiri-sendiri sehingga pintar sendiri, nggak pintar sendiri, tetapi bagaimana satu kelas bisa belajar bersama-sama menentukan apa tujuan kelas tersebut. Kalau tujuannya lulus sama-sama, berarti harus bisa belajar bersama-sama. Dengan menciptakan anak yang dihukum, maka kita menciptakan anak yang tidak akan diterima oleh kelompok anak-anak yang tidak dihukum. Yang kita ingin adalah setara. Jadi antara anak yang mendapatkan dan tanda kutip sanksi yang diberikan berdasarkan aturan, berdasarkan keyakinan diri bahwa dia punya punya posisi yang sama, sehingga dia juga bisa diterima di dalam kelompok teman-temannya yang lain. Jadi kalau ditanya apakah akan lebih baik, insya Allah akan lebih baik. Di Jepang, saya melihatnya ke Jepang ya. Kalau kita lihat pendidikan di Jepang itu di kelas-kelas awal isinya adalah membuat keyakinan kelas, keyakinan diri, motivasi intrinsik. Jadi seorang anak di Jepang akan berusaha berlari sekuat tenaga ke sekolah kalau dia sudah terlambat. Beda di Indonesia. Seorang anak di Indonesia akan dengan santainya melenggang datang ke sekolah tanpa dan tidak peduli bahwa dia sebenarnya sudah terlambat. Makanya di Jepang motivasi intrinsik itu diolah dari bawah, dari tingkat taman kanak-kanak hingga di tingkat sekolah dasar. Sehingga pada saat tingkat yang lebih tinggi, dia sudah punya keyakinan tentang aturan-aturan yang ada. Tuh. Makanya kita sering lihat kalau sekolah-sekolah di Jepang dalam waktu yang sekian dia harus sampai ke sekolah, ya harus sampai ke sekolah. Karena dia sudah punya motivasi, wah saya terlambat, saya terlambat. Nah kita sering lihat bahwa siswa kita kalau terlambat nggak pernah bingung. Toh di sekolah nanti dihukum ini aja, dihukum membersihkan WC. Dia udah tahu nih dalam pikirannya. Toh di sekolah nanti disuruh bersihkan WC.
Toh di sekolah nanti suruh ini, suruh ini. Tuh. Karena ada standar hukuman yang kita berikan. Jadi dia tidak kemudian buru-buru. Nah, ini pernah, ya cuman jadi cerita ini ya, jadi cerita sedih akhirnya. Di awal saya mengajar, saya coba membuat keyakinan itu kepada banyak siswa. Bahkan sampai hujan pun, hujan, hujan turun kita selalu ada, tetap ada di kelas di waktu yang tepat. Nah, dan menjadi keyakinan bagi siswa saya bahwa walaupun hujan, guru saya ada di kelas. Guru saya sedang menunggu saya di kelas. Tuh. Nah, ini itu pernah pernah saya lakukan, cuma ternyata ada kejadian yang cukup ini ya, akhirnya sedikit agak dilonggarkan tentang aturan itu. Jadi siswa saya pada masa itu pasti datang sebelum kita ada. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa guru saya ada di kelas. Sebelumnya di sekolah tersebut kalau hujan itu ya mungkin siswanya, bahkan gurunya nggak ada. Karena letak sekolahnya di pinggiran kota kan. Nah, tetapi dengan adanya perubahan itu, siswa kemudian mendapatkan keyakinan bahwa saya harus hadir di kelas karena guru saya ada di kelas. Dan ternyata itu merubah ininya nggak, merubah hasil dari mereka nggak, berubah besar sekali. Nah, iya Bu Win, keyakinan diyakini ketika interaksi murid dan guru bisa terbuka dan murid nyaman dengan keberadaan guru. Bolehkah guru bersikap seperti itu, Pak? Jadi kalau kita yakini tadi ada eh, posisi kontrol di mana ada perilaku apa identitas sukses itu ada tiga perilaku kontrol, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi tertinggi adalah untuk kontrol diri adalah manajer. Tapi dengan sebagai teman dan pemantau sebenarnya akan ada perilaku kontrol positif dari peserta didik kita. Kalau kita ingin memposisikan diri sebagai teman, ya tidak apa-apa. Tetapi di mana kemudian siswa itu meletakkan guru sebagai orang penting dalam dalam pembelajarannya, dalam dunianya. Ya nggak apa-apa posisi itu, boleh, jelas boleh. Yang tidak boleh kan di mana murid meletakkan guru di luar dunianya karena dia sebagai penghukum. Ini guru sebenarnya suka menghukum nih, saya harus sebenarnya. Nah, tetapi ada juga yang di satu sisi dia sebagai penghukum, di satu sisi dia juga kadang berposisi sebagai teman. Nah, ini guru-guru yang mungkin akan selalu dikenang gitu. Karena kita yang ada di pikiran kita kan gini, kalau guru-guru kita yang jahat, killer itu seringkali masih teringat oleh kita kan gitu. Pada masa itu, bukan pada masa sekarang. Kalau masa sekarang, jiwa zamannya sudah beda. Jiwa zaman yang muncul sekarang adalah jiwa zaman di mana kita harus berposisi sebagai manajer. Di mana siswa kita bisa meletakkan posisinya sebagai individu yang positif. Jadi siswa di posisi siswa, guru di posisi guru. Gitu. Saat siswa merasa nyaman dengan guru, bukan berarti guru harus memposisikan dia sebagai teman, enggak. Tapi bisa juga sebagai manajer, siswa juga nyaman dengan guru. Kenapa? Karena disitulah siswa memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari gurunya sendiri. Tuh. Dan penting tadi untuk mengorek kebutuhan murid karena tadi kebutuhan dasar manusia kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia butuhnya apa? Ada siswa yang datang karena dia di rumah kurang kasih sayang. Dia pengen diterima di sekolah, tapi di sekolah malah juga nggak diberikan kasih sayang. Ada yang datang ke sekolah karena dia ingin kebebasan, tetapi sampai di sekolah bukan kebebasan, tapi malah dikekang.
Ada dua pertanyaan saya yang belum dijawab. Dua ya, Pak Guntoro. Apakah keyakinan kelas kita nanti akan berubah-ubah di setiap kenaikan kelasnya? Keyakinan kelas saya pikir tidak perlu dirubah ya setiap naik kelas. Karena keyakinan kelas ini kan tentang bagaimana bisa memotivasi dirinya. Kan motivasi diri itu tidak perlu berubah-ubah. Motivasi diri dari dalam diri itu akan terus sama. Jadi untuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kalau keyakinan sekolah, keyakinan kelas kemudian harus dirubah-rubah setiap ini ya, berarti motivasinya bukan motivasi kita belum berhasil gitu. Kenapa? Karena kita belum ada keyakinan di diri sendiri atau intrinsiknya muncul gitu. Masih ekstrinsik karena keyakinan-keyakinan yang dibuat dan dibuat. Tapi kalau itu sudah jadi keyakinan dan jadi motivasi internal mereka, maka itu tidak perlu berubah-ubah setiap naik kelas. Nah, oke. Motivasi sekolah Jepang memang luar biasa, namun saya pernah mendengar dan menonton drama yang sebenarnya di sana apakah sekolah Jepang, Cina, dan Korea banyak PR dan tekanan atau persaingan luar biasa. Apakah dapat mengganggu motivasi? Oh ya, ya bicara masalah PR ya. Jadi dulu itu saya termasuk orang yang berpikiran bahwa kalau anak tidak diberi PR, itu mereka nggak bakal belajar. Tapi sekarang saya yakin bahwa anak di rumah itu posisinya bukan belajar dari kita, tapi mereka harus belajar dari orang tuanya. Karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Jadi kalau kita berikan dia PR, kapan dia membantu orang tuanya membersihkan rumah, kapan dia membantu orang tuanya ini apa hal-hal yang berhubungan dengan orang tua, atau kapan dia berjalan-jalan dengan orang tuanya. Nah, jadi sekarang saya berusaha agar pembelajaran selesai di kelas. Kalaupun ada tugas yang dikerjakan, selesaikan di kelas. Tidak perlu dibawa ke rumah gitu. Lalu terkait dengan pendidikan di Jepang, kenapa kemudian orang sekarang Indonesia sekarang mengalihkan apa? Mengalihkan kiblat pendidikannya dari awalnya Jepang, Amerika menjadi ke negara lain adalah karena dianggap pendidikan di Jepang sekarang itu kurang kurang nyaman bagi peserta didiknya. Tapi perlu kita pahami bahwa di Jepang siswanya dari awal sudah punya motivasi internal untuk mau jadi apa dia. Tuh. Jadi untuk mau jadi apa. Jadi kita kita jangan lihat pendidikan SMP, SMA-nya, tapi lihat pendidikan dasarnya. Bagaimana eh, pendidikan di Jepang adalah membuat anak-anak memiliki motivasi internal kenapa dia harus sekolah. Bagaimana anak-anak di Jepang berangkat ke sekolah dengan bahagianya. Tidak seperti anak Indonesia yang masih ngantuk datang ke sekolah. Tapi anak di Jepang bisa datang ke sekolah dengan bahagia. Jadi itu yang kita lihat. Karena kalau kita udah bicara bicara SMP, SMA, dia sudah punya hal yang berbeda gitu. Jadi hal positif yang kita lihat dari Jepang atau kita lihat Finlandia sekarang. Sekarang kan orang bicara pendidikan Finlandia. Apa benar Finlandia ini? Finlandia benar-benar menerapkan pendidikan yang baik yang sesuai dengan eh, yang bisa dijadikan sebagai kiblat pendidikan. Ternyata nggak juga gitu. Ada hal di Finlandia yang tidak cocok dengan kita gitu. Jadi makanya kalau ditanya Indonesia itu arahnya kemana sih? Ya kemana-mana sekarang. Ke Jepang iya, ke Finlandia iya, ke Amerika iya, ke Australia iya. Dan yang jadi permasalahan utama di Indonesia kan adalah kurikulum kita yang seringkali berubah-ubah kan. Yang harus kita akuin itu gitu. Karena apa? Di kurikulum kita itu tidak benar-benar memuat keinginan jiwa zaman yang bisa berubah-ubah gitu. Hanya dengan pandemi saja ternyata kurikulum kita udah tidak sudah tidak bisa menyesuaikan.
Kurikulum 2013 sudah kalah dengan pandemi. Kalah sama sekali dengan pandemi. Tuh. Nah, semoga kurikulum Merdeka ini bisa berjalan terus-menerus. Tuh Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu jangan lupa presensi kegiatannya ya. Diisi di formnya ya. Diisi dengan benar nama dan asal instansinya untuk di-generate ke sertifikat. Demikian, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Iya, Pak. Hidup hidup kurikulum merdeka. Ya, sebenarnya kalau keinginan kurikulum merdeka adalah bagaimana menjadikan siswa benar-benar mampu ini ya, mampu bertahan survive. Makanya di dalam kurikulum merdeka bukan hanya tentang mata pelajarannya, tetapi juga dengan project. Jangan lupa mengisi presensi kegiatan. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau nggak ada ya? Iya, baru 10 yang mengisi presensinya. Monggo diisi Bapak Ibu presensinya. Jika sekolah tanpa hukuman, bagaimana cara melakukan konflik? Nah, konflik yang gimana dulu, Pak? Konflik yang terjadi antar siswanya atau antar siapa? Kalau antar siswanya tadi sudah sudah sempat disinggung ya. Contohnya tadi ada sebuah pelanggaran yang melibatkan beberapa orang atau beberapa siswa, atau kasihlah siswa ini berkelahi lah di sekolah, berkelahi di sekolah. Apakah harus dihukum? Bukan dihukum, tetapi siswa yang bersalah ini harus memiliki motivasi dari diri sendiri, dia harus ngapain gitu. Dia harus sampaikan kepada siswa yang dalam tanda kutip korban ya, dalam tanda kutip korban, bahwa penyesalan dia juga dia harus sampaikan, lalu dia apa yang dia lakukan, yang bisa dia lakukan untuk membuat si korban ini merasa lebih menerima dari ini dia dari apa rasa bersalah dia gitu. Nah ini yang bisa kita lakukan gitu. Ya, kalau terkait kedisiplinan adalah bagaimana menjadikan aturan bukan sebagai aturan, Pak, tapi sebagai sebuah keyakinan. Sehingga tadi yang muncul adalah siswa akan merasa takut, bukan takut ya. Siswa akan merasa hmm, aturan itu sebagai sesuatu yang membuat dia merasa nyaman datang ke sekolah gitu. Jadi kalau dia tidak melaksanakan itu, maka ada rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Contoh kalau dia terlambat, maka dia akan merasa tidak nyaman di dalam saat dia terlambat, atau saat dia tidak mengerjakan tugas dari gurunya, dia ada rasa tidak nyaman. Nah, selama ini kan siswa nyaman-nyaman aja gitu. Dia terlambat santai-santai aja, dia melakukan pelanggaran ini dia santai-santai aja, atau kalau pada saat jam pelajaran dia ke kantin santai-santai aja. Karena apa? Aturan itu hanya sebagai sanksi. Kalau dia ketahuan melanggar, berarti aturan berlaku. Tapi kalau dia tidak ketahuan ya santai aja. Itu belum jadi sebuah keyakinan yang muncul dari dirinya. Jadi kalau aturan sudah berubah menjadi keyakinan, maka apapun yang dilakukan akan ada rasa was-was dari dia. Akan ada rasa 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 tidak nyaman dalam dirinya. Ya sama kalau kita membiasakan bahwa kita yakin bahwa dengan memakai helm kita bisa selamat
membantu kita untuk selamat di dalam perjalanan, untuk membantu kita bagaimana bagaimana melindungi kepala kita dari benturan dan lain sebagainya, itu menjadi keyakinan kita, maka kita akan menggunakan helm kemana-mana gitu. Tiap naik motor walaupun jaraknya hanya 10-20 meter kita naik motor, yang namanya naik motor harus pakai helm, tuh. Karena kita sudah merasa yakin. Tapi kalau kita cuman takut dengan aturan saja, ya akhirnya mau, "Ah, ini kan cuman aturan, jadi di depan sana nggak ada polisi, depan sana nggak ada ini nggak ada ini." Akhirnya kita nggak pakai helm gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana mengelola, kalau tanpa hukuman, aturan tetap ada, tetapi aturan itu dijadikan sebagai bagian dari keyakinan sekolah. Saat itu bagian dari keyakinan sekolah, siswa yakin bahwa saat saya seperti ini, saya bisa seperti ini. Nah, itu insya Allah itu akan membuat membuat peserta didik kita lebih lebih nyaman di dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Kita mungkin nanti akan berdiskusi lagi bulan depan, dengan topik yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Ya, kebetulan saya juga baru belajar, masih belajar, kita semua masih belajar. Bapak Ibu yang pengen berbagi juga nanti bisa hubungi kita. Kita akan berbagi dalam kopi berikutnya, kegiatan kopi berikutnya, komunitas pendidik inovatif. Selama